Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Safira, NIM 19031111000012, Prodi Agroteknologi kelas A. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di mana pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Poin pertama, karakter. Peranan dan hubungan karakter merupakan aspek penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena turut memajukan suatu bangsa atau suatu organisasi. Dalam sebuah organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki karakter yang berkualitas. Kemudian poin kedua, kompetensi. Peranan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Hubungan sumber daya manusia dengan kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan membangun pondasi perusahaan. Kemudian poin ketiga, kepemimpinan. Hubungan seseorang yang bertanggung jawab dalam sumber daya manusia membutuhkan keterampilan kepemimpinan dalam manajemen. Salah satunya peranan pemimpin dalam sumber daya manusia yaitu mengkondisikan perbaikan mutu secara berkesinambungan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang kinerjanya sesuai dengan standar organisasi. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan serta berikan contoh penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Poin yang pertama, perencanaan. Contoh penerapan perencanaan dalam sumber daya manusia yaitu melalui proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian dalam sebuah organisasi. Ada dua metode dalam perencanaan, yaitu metode non-ilmiah, yang artinya perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya. Kemudian kedua, metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan dari perencanaannya. Poin kedua, desain jabatan. Contoh peranan desain jabatan dalam sumber daya manusia yaitu membentuk sebuah hubungan yang dinamis sehingga setiap masukan maupun pikiran yang cerdas berasal dari atasan dan karyawan. Jadi semua juga berperan aktif untuk merancang sebuah desain pekerjaan. Dalam desain pekerjaan itu ada 3 metode. Yang pertama, rotasi pekerjaan, yaitu teknik manajemen yang memindahkan seorang karyawan dari satu peran pekerjaan ke peran pekerjaan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, perluasan pekerjaan, yaitu sebuah langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menambah pekerjaan bagi para karyawannya. Kemudian yang ketiga, pengayaan pekerjaan, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberi mereka tambahan tugas yang tingkatannya itu tinggi dari sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu analisis jabatan. Contoh penerapan analisis jabatan yaitu salah satunya sebagai upaya meningkatkan efektivitas kerja dalam sebuah organisasi. Metode analisis jabatan itu ada 3. Yang pertama, metode observasi, yaitu orang yang melakukan analisis jabatan mengamati seorang karyawan dan mencatat semua tugasnya baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukannya. Kemudian yang kedua, metode wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan. Kemudian yang ketiga, metode kuesioner, yaitu
memberikan suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan ketiga tentang rekrutmen. Poin pertama yaitu jelaskan tujuan dari rekrutmen. Tujuan rekrutmen yaitu untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Kemudian poin yang kedua, sebutkan dan jelaskan sumber internal dan eksternal dari rekrutmen. Yang pertama, sumber internal. Karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, sumber eksternal. Perekrutan tenaga kerja di luar perusahaan seperti kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, dan pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa dan sumber-sumber lainnya. Pertanyaan dari poin ketiga yaitu jelaskan keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen. Keunggulan dan kelemahan sumber internal. Keunggulannya yaitu tidak membutuhkan dana promosi dari dalam, dapat memelihara loyalitas dan dedikasi pegawai, dan tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Sedangkan kelemahannya yaitu terjadinya pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. Kemudian kedua, kelebihan dan kekurangan sumber eksternal. Kelebihannya yaitu biaya yang lebih rendah daripada melatih seorang profesional, memenuhi kebutuhan kesempatan kerja sama, dan memiliki gagasan dan pendekatan baru. Kekurangannya yaitu memungkinkan memilih orang yang tidak cocok, sehingga menimbulkan masalah bagi calon karyawan internal yang tidak terpilih, dan keterbatasan keteraturan antara karyawan dan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.